sebetulnya masyarakat itu dipaksa, ya. Masyarakat itu berubah, behaviornya berubah, dipaksa oleh teknologi. Ini kurang ajar yang teknologi, Alfa Midi dan sebagainya. Gantian Giant yang teriak-teriak, ini kurang ajar ini. Dia membangun toko-toko yang kecil, yang lebih kecil, jumlahnya banyak, harganya bisa lebih murah dibanding saya. Bangkrutlah dia. Giant tutup. Ya, itu saya tidak akan mengatakan bahwa itu apa namanya hukum karma, tidak. Itu proses selanjutnya tidak bisa diramal. Tidak ada yang bisa meramal karena perubahannya itu begitu cepat. Ini yang disebut sebagai Big Bang. Perubahannya begitu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel yang dahsyat ini, channel yang peduli pada masa depan Anda. Kali ini saya ingin mengulik seorang tokoh yang saya kenal, beliau guru saya dan senior saya. Namanya Bapak ini adalah PM Susbandono, sebagai pengamat manajemen SDM dan penulis buku inspiratif. Apa kabar Pak Sus? Kabar baik Pak Yunus. Terima kasih sudah diundang di ruangan yang sangat indah ini. Oke. Inilah, kalau saya ketemu Pak Sus selalu kita tuh semangat dan ceria. Apalagi kita lagi ngomongin mengenai bagaimana kompetensi SDM Indonesia ini kita bangun. Benar begitu Pak Sus? Benar sekali, benar sekali. Baik. Nah, kali ini kita akan ngobrol sebetulnya nih, ya, ngobrol dengan Pak Sus ini. Mengenai apa yang kita dengar sebagai Big Bang Disruption yang katanya sudah meluluh lantakkan teori Everett Rogers tentang diffusi innovation. Nah, gimana Pak Sus komennya terhadap statement tadi? Silakan. Ya, ini menarik sekali Pak Yunus ya. Big Bang Innovation itu dari kata-katanya kita mungkin sudah tahu bahwa ini adalah inovasi yang diserap oleh konstituen, oleh masyarakat itu sedemikian cepat. Jadi inovasi zaman dulu, zaman saya masih muda dulu, orang menemukan sesuatu kemudian diadopsi istilahnya oleh masyarakat itu dalam waktu yang kurvanya itu sangat landai, sangat pelan begitu. Bahkan si inovator pun dan businessman pun yang menggeluti inovasi itu harus sabar untuk membuat agar inovasinya itu bisa diserap dengan penuh oleh masyarakat. Tapi hari ini tidak seperti itu lagi. Jadi Big Bang Innovation itu adalah bahwa inovasi yang ditemukan sedemikian cepat dan diserap oleh masyarakat sedemikian cepat juga. Menariknya di sini nih, Mas. Iya, baik Pak Sus. Memang benar ya bahwa teori Everett Rogers itu sering selalu mengingatkan kita bahwa selalu akan ada innovators. Biasanya itu populasinya kecil ya. Kemudian diikuti dengan early adopter yang masih kecil ya. Persentase dalam populasi itu baru kemudian early adopter yang nggak besar. Tapi yang sebagian besar yang lain itu ada namanya orang-orang yang tidak mau berubah. Bahkan ada yang disebut laggard, itu yang memang apapun inovasi yang muncul selalu dia tidak mau melihatnya. Ya. Nah, kalau Big Bang Disruption ini kan kemudian ada trial users, anybody else. Trial users, anybody else. Dan seterusnya cepat sekali. Nah, mungkin Pak Sus bisa ceritakan ke Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia ini, apa sih yang kok katanya Big Bang itu sekarang benar-benar mau naik ke Indonesia? Seperti apa? Misalnya seperti apa? Ya, ini begini, ini teorinya sangat menarik nih Pak Yunus, bahwa sebetulnya masyarakat itu dipaksa, ya, masyarakat itu berubah, behaviornya berubah, dipaksa oleh teknologi. Ini kurang ajar yang teknologi sebenarnya. Dulu tidak ada yang memaksa karena teknologinya belum semaju sekarang. Dulu tidak ada handphone, tidak ada medsos dan sebagainya, tidak ada yang bisa memaksa. Tapi sekarang masyarakat itu dipaksa oleh teknologi sehingga dia berubah.
Lah, lebih kurang ajarnya lagi Pak Yunus, ada satu lagi faktor pemaksaan yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu pandemi. Oh, Ya, jadi dua hal itu Pak Yunus telah memporak-porandakan behavior manusia di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. ya. Karena apa? Dua hal itu. Pertama adalah teknologi, yang kedua adalah pandemi. Saya kasih contoh sebuah industri yang Ya. mengalami apa namanya inovasi Big Bang ini. Dunia industri kesehatan. Dunia industri kesehatan sekarang ini sudah banyak sekali diwarnai oleh online medicine, telemedicine. Ya, Telemedicine. Oke. ya. Karena apa? Karena begitu pandemi orang itu takut berkunjung ke rumah sakit. Bahkan ketika pandeminya pun sudah turun seperti hari-hari ini, rumah sakit masih belum penuh. Karena masih takut juga. Karena kalau setiap kali saya periksa di rumah sakit, saya harus tes dulu antigen dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang membuat orang menjadi jera untuk keluar. Apa yang terjadi? Telemedicine masuk begitu cepat. Oleh sebab itu sekarang kalau seseorang sakit tidak berkunjung ke rumah sakit, kebanyakan adalah dia angkat telepon, dia punya aplikasinya dengan seperti Halodoc atau Allodoc atau apapun namanya, dan dia berkonsultasi dengan dokter, dengan laboratorium melalui gadgetnya dia. Ini yang memaksa orang agar orang inovasi itu yang tadinya telemedicine itu diperkirakan baru akan memasyarakat di tahun 2025, tetapi dipaksa oleh pandemi terjadi di tahun 2020. Iya, iya betul Pak Sus. Jadi yang saya tahu ya, Halodoc sendiri ya, ini saya ambil contoh aja, dia sebagai platform penyedia layanan untuk konsultasi apa namanya medis ini juga ternyata dia mencoba mendisrupt cara-cara lama ya. Dulu kita dapat antrian dokter nomor sekian belas gitu kan ya. Kita masih mau menunggu loh, walaupun saya mau nunggu gitu kan. Ya. Sampai baru kita dipanggil namanya oleh suster baru masuk. Sekarang dengan katakanlah Halodoc ini, dengan platform ini kita bisa langsung ketik di situ kita punya gejala begini, begini kan. Kemudian diberikan diagnosa begini-begini, mau minta obat langsung direkomendasikan, mau diantar ke rumah langsung diantar. Mendisrupt cara-cara lama, dan saya juga mendengar katanya ini juga dengan apa mungkin ikatan dokter dan sebagainya itu juga ada semacam ya, karena ini saling mendisrupsi ya, jadi memang ada suatu challenge di sana ya. Dan tadi seperti yang dikatakan Pak Sus benar bahwa Allodoc tadi memang itu menjadi contoh dari Big Bang disruption ini ya, disrupt cara-cara lama. Nah, gimana kalau dengan contohnya misalnya kenapa Giant tutup itu? Mungkin Pak Sus punya analisis. Ya, itu kan sebetulnya sudah relatif lama diperkirakan. Karena itu kan begini, sekian tahun yang lalu Giant atau supermarket atau itu department store itu buka, kemudian mendisrupsi warung-warung atau toko-toko retail kecil di kampung-kampung, di pinggir-pinggir jalan. Toko-toko kecil marah, demonstrasi. Wah, ini Giant itu telah membuat saya bangkrut dan sebagainya. Ya, itu sebetulnya adalah ini adalah proses yang bergulir biasa saja. Tidak lama kemudian timbullah seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi dan sebagainya. Gantian Giant yang teriak-teriak, ini kurang ajar ini. Dia membangun toko-toko yang kecil, yang lebih kecil, jumlahnya banyak, harganya bisa lebih murah dibanding saya. Bangkrutlah dia. Giant tutup. Ya, itu saya tidak akan mengatakan bahwa itu hukum karma, tidak. Itu adalah sebetulnya proses hidup biasa. Lah, apa yang sekarang terjadi? Alfamart, Indomart, Alfamidi dan toko-toko mart itu sekarang kalang kabut juga karena ada online shopping. Nah, ini kan sebetulnya menarik. Lah, Pak Yunus, kalau tutupnya Giant itu sebetulnya bisa diramal jauh hari kemudian, tetapi kemudian proses selanjutnya tidak bisa diramal. Tidak ada yang bisa meramal karena perubahannya itu begitu cepat. Ini yang disebut sebagai Big Bang. Perubahannya begitu cepat. Ini yang disebut sebagai Big Bang. Masa depan bagaimana? 1 tahun lagi bagaimana? Tidak ada orang yang bisa tahu. Ya, itu. Tapi yang jelas adalah online shopping sekarang merajalela. Semua orang yang tadinya tidak punya pikiran untuk belanja, sekarang belanja.
Itu menariknya di situ. Baik, jadi memang ini bukti bahwa teknologi itu bisa mendisrupt everything. Ya. Bahkan saya dengar juga Tesla juga mendisrupt dirinya sendiri. Mereka mendisrupt beberapa robotiknya menjadi satu robot. Karena dia juga kemudian ketakutan kalau masih banyak robot tidak efisien dan sebagainya. Bahkan ini ada seorang Mark Zuckerberg ya, CEO-nya Facebook ya, yang sudah melakukan apa tuh evolusi ke Meta, tapi dia tetap ingin melakukan apa tahapan berikutnya untuk membuat metaverse. Dan saya dengar juga Microsoft juga membeli perusahaan game terbesar di dunia untuk bisa bridging dia untuk masuk ke metaverse. Ini gimana menurut Pak Sus? Ini kan juga suatu apa ya, suatu big bang ya, big bang disruption juga yang memang tidak hanya kita bersaing dengan perubahan dengan kompetitor kita, tapi kita kadang-kadang harus mendisrupt diri kita sendiri untuk bisa menjadi yang terdepan. Gimana menurut Pak Sus? Ya, karena kalau dia tidak mendisrupt dirinya sendiri, dia akan didisrupt oleh orang lain. Benar. Ini bijaksananya seperti itu. Dan ini sebetulnya Pak Yunus, ini berlaku juga untuk manusia, individu-individu. Kalau saya tidak mendisrupt diri saya sendiri, saya akan didisrupt oleh Pak Yunus. Kalau Pak Yunus tidak mendisrupt dirinya sendiri, Pak Yunus akan didisrupt oleh siapa orang lain lagi. Ini menjadi homo holilibus. Manusia adalah serigala bagi yang lain. Luar biasa. Tetapi bukan taring serigala yang mengancam orang, yang mengancam saya, mengancam Pak Yunus, tetapi teknologi, kompetensi. Inilah pentingnya kompetensi. Kompetensi manusia itu bergulir sedemikian cepat yang kalau tidak Anda hadapi, tidak ada antisipasi, maka Anda akan didisrupt oleh bahkan teman Anda sendiri, oleh atasan Anda, oleh bawahan Anda, oleh peers Anda di kantor. Itu berlaku hukum alam seperti itu sekarang. Baik Pak Sus. Pak Sus mengingatkan saya kepada masalah kompetensi ini memang luar biasa. Jadi kita sendiri sekarang kelihatannya harus memiliki kompetensi baru nih supaya kita tetap eksis dan relevan ya. Tetapi sebelum masuk ke situ Pak Sus, saya juga ingin membahas sedikit bahwa ini ada makna disrupsi. Ini ada 3 yang saya catat dari salah satu artikel dari Harvard Business Review ya. Yang pertama bahwa kompetitor bisa jadi bukan dari industri yang sama. Dan ini saya alami misalnya dengan para banker-banker itu, waktu kita tanya siapa kompetitor Anda, ternyata mereka menjawabnya saya kaget. Kompetitor kami adalah Alibaba, adalah GoPay, adalah Blibli, adalah Shopee. Ternyata kompetitor mereka itu bukan bank yang lain, tapi malah justru dari sektor industri yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua Pak Sus, ini saya nanti uraikan dulu sebelum Pak Sus melakukan analisis juga. Teknologi informasi menawarkan cara baru yang lebih cepat dan efisien dan menyebar sangat cepat ke gadget-gadget kita. Bayangin, 279 juta penduduk Indonesia, Pak Sus, 204 juta sudah punya akses ke internet. Dan kabarnya, penduduk Indonesia itu spend waktu lebih dari 3 jam untuk akses ke media. Kalau pensiunan kayak saya 23 jam per hari. Pensiunan lebih lama lagi ya. Nah, oleh karena itu ini teknologi informasi ini betul-betul menguasai disrupsi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Pak Sus, yang ketiga dikatakan bahwa Big Bang disruption itu meninggalkan jauh konsep innovation dilemma. Yang dulu kalau kita belajar marketing itu, kalau ada produk baru, maka kompetitor dengan cepatnya untuk mengcopy paste, sehingga itulah dilema inovator gitu kan. Kelihatannya itu maknanya bisa sedikit bergeser ya. Nah, silakan Pak Sus analisisnya gimana? Ini Pak Yunus ini ngerjain saya ini. Ini sebetulnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia hari ini, 3 hal ini. Masyarakat industri terutama. Anda bisa bayangkan nggak gitu bahwa Hotel Shangri-La, hotel apapun namanya juga, hotel itu kompetitornya bukan saling kompetitor antar hotel. Kompetitornya itu adalah rumah-rumah penduduk di Jogja, di Bali, di Bandung, yang kemudian dia menjadi guest house atau hotel kecil. Orang mengenalnya sebagai Airbnb. Jadi betul itu bahwa kompetitor itu bukan dari industri kita,
Jadi Anda jangan hanya waspada terhadap kompetitor yang dalam satu industri. Karena kompetitor Anda bisa siapa-siapa saja. Apa yang disebut kompetitor itu adalah ketika konstituen Anda, ketika nasabah Anda, ketika pelanggan Anda pindah ke tempat lain yang bukan industrinya sama dengan Anda. Ini yang pertama, Pak Yunus. Yang kedua adalah teknologi menyebar gadget itu nggak bisa disangka lagi. Tahun 80-an atau tahun 90-an kalau saya ke Singapura, saya melihat sopir taksi di Singapura, saya terheran-heran sopir taksi bisa punya dua handphone. Tetapi sekarang joki-joki 3-in-1 yang di pinggir jalan itu sambil ngatur dia bicara dengan temannya di HP yang lain. Saya nggak tahu berapa penghasilan dia sehari, berapa dibelikan pulsa. Dan yang ketiga, ini innovation dilemma. Innovation dilemma itu kan kakek saya itu mungkin mengalaminya. Begitu kita menciptakan inovasi, maka besok atau lusa atau minggu depan orang lain akan dengan gampang mengcopy paste inovasi saya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya, berputar seterusnya. Nah, hari ini tidak, karena Big Bang-nya, karena inovasinya itu sifatnya Big Bang. Jadi inovasi Big Bang ini telah mendidik manusia agar dia tidak lagi menganggap dilema inovasi itu sebagai sebuah masalah. Apakah dilema inovasi masih ada? Masih. Tetapi sekarang bukan jadi masalah lagi bagi inovator-inovator yang ingin menemukan bakat. Karena apa? Karena setiap saat dia akan membuat inovasi-inovasi baru. Wow. Jadi ininya yang berubah, Pak. Behavior innovator yang berubah. Jadi sekarang ini innovation itu memang harus dilakukan setiap saat, ya. Sehingga innovation dilema tadi itu mungkin masih terjadi, tapi sudah nggak relevan lagi. Karena masing-masing perusahaan itu akan selalu innovate, gitu kan? Untuk supaya mereka tetap eksis dan memenangkan persaingan. Ya, betul. Ini betul sekali. Pak Yunus sekarang bisa lihat. Rumah saya di jalan yang tidak besar, rumah saya. Jalan kecil. Berapa orang yang jualan kopi? Warung kopi. Ada yang menyebut dia warung kopi, ada yang menyebut dia kafe kopi, ada yang menyebut dia apapun namanya. Barangnya sama. Terus pertanyaannya adalah siapa nyontek siapa? Ya, ini kalau Starbucks itu tidak jeli dengan fenomena ini, habis dia. Oh. Jadi bisa jadi Starbucks diserap oleh dengan ini perkembangan ini ya? Iya, karena apa? Karena Starbucks itu adalah orang yang punya pasar hari ini. Dia yang punya pasar, dia di pusat pasar. Nah, itu dia kalau saya punya Starbucks, saya akan pusing. Karena begitu banyak jualan kopi di Indonesia. Yang saya sebetulnya kagum akan satu hal, Pak Yunus. Itu adalah bakmi GM, Pak Yunus. Sejak saya mahasiswa sekian puluh tahun yang lalu, bakmi GM itu sudah ada. Dia sudah merajai pasaran. Hari ini bakmi GM masih merajai pasaran. Bakmi banyak yang hadir, bakmi di sepanjang jalan, tetapi bakmi GM tetap eksis. Nah, tentunya ada inovasi-inovasi di dalamnya yang saya kurang tahu apa itu. Yes. Ya, dia akan selalu memperkuat positioning-nya di mata para end users-nya atau menjadi preferred tempat untuk makan bersama keluarga atau makan secara Baik Pak Sus. Nah, sekarang kita coba mendarat. Tentunya ini semua perubahan cepat ini kan sudah nggak bisa kita hindari. Kita sebagai profesional, kita sebagai mahasiswa, atau sebagai para pencari kerja ini kan harus istilahnya bersaing dengan temannya, termasuk bersaing dengan teknologi yang cepat berubah ini. Kira-kira kompetensi apa dong yang harus dimiliki oleh para profesional, para pencaker, mahasiswa dan sebagainya ini? Menurut Pak Sus, kira-kira apa tipsnya buat mereka? Ini sulit, Pak. Karena tidak ada kompetensi yang langgeng. Jadi gini, saya kasih cerita contoh. Saya punya seorang eksekutif teman, sahabat muda, eksekutif muda, umurnya 35-an. Dia beberapa tahun menjadi engineer di sebuah perusahaan minyak, itu kemudian dia pindah
Dia masuk menjadi seorang VP di sebuah perusahaan ojek online. Dia udah 3 tahun di situ, kemudian pindah ke shopping online. Ketika dia di perusahaan yang pertama dia sebagai engineer, perusahaan kedua dia sebagai operation head, dan di perusahaan ketiga dia sebagai sales regional operation sales. Dia tanya, saya tanya kepada dia, kamu bisa nggak? Itu kan ilmu yang kamu sama sekali tidak tahu. Gampang. Saya akan belajar dengan mudah. Sebetulnya yang membuat gampang itu bukan ilmunya yang gampang, tetapi sikap dia ya, yang begitu optimis dia bisa menyelesaikan masalah di tempatnya yang baru tanpa perusahaan-perusahaan itu melakukan training kepada dia. Dia tidak pernah disekolahin kayak zaman saya dulu disekolahin 20 tahun yang lalu, Pak Yunus. Ya. Tetapi dia begitu masuk ke tempat yang baru, dia adaptasi dan dia agile pikirannya, kemudian dia kreatif, dia belajar sendiri, maka dia bisa menguasai pekerjaannya hanya dalam waktu sangat singkat, dan kemudian dia bahkan 3 tahun kemudian dia sudah mengatakan enough is enough, saya akan meninggalkan pekerjaan ini. Bukan karena dia nggak suka dengan perusahaannya yang lama, tetapi dia merasa bahwa my future is not here anymore. Wow. My future is over there. Baik, Pak Sus, itu menunjukkan bahwa di dalam era disruptif sekarang ini, maka kompetensi yang ditunjukkan oleh si teman Pak Sus tadi itu bagaimana dia itu mendisrupt kenyamanan dia ya. Kalau dia masih di kenyamanan di posisi yang katakanlah sebagai operation head tadi, bisa jadi dia kemudian tidak akses lagi karena mungkin barangkali pekerjaannya sudah tidak diperlukan lagi barangkali ya. Itu menunjukkan bahwa teman Pak Sus tadi itu adalah menunjukkan bagaimana dia punya kompetensi agility, dia punya adaptability, dan dia punya self-directed. Dia punya self-learning, self-motivated yang sangat kuat ya. Sehingga dia kemudian dia menerapkan growth mindset, sehingga dia menyadari bahwa belajar itu adalah kunci utamanya. Dan dia tidak berlama-lama di kenyamanan yang dia nikmati sekarang. Benar sekali. Pesan saya untuk para pejuang kompetensi, Pak Yunus. Monggo, silakan. Orang-orang seperti dia, dan ini banyak sekali anak-anak muda seperti dia, umur 35 tahun dia sudah pegang head di seluruh Indonesia, regional Indonesia. Orang-orang seperti dia ini tidak pernah kuliah, tidak pernah kursus seperti saya dulu. Ya, dia hanya S1 biasa, tidak meneruskan ke S2 manapun, dan dia tidak pernah di-training oleh perusahaan lamanya maupun apalagi perusahaan barunya. Karena perusahaan barunya hanya mau menerima orang yang siap kerja. Dia tidak mau lagi, oke, kamu saya terima zaman saya dulu, kamu saya terima, nanti kamu latih 1 tahun dan sebagainya. Enggak. Kamu pegang ini regional. Saya lihat dalam waktu 3 bulan, kalau kamu berhasil, go ahead. Kalau kamu gagal, goodbye. Itu menurut saya bukan sesuatu challenge yang mudah loh Pak Yunus. Karena dia meninggalkan perusahaan dia yang lama. Tetapi Pak Yunus asal tahu saja, itu gaji di tempat yang baru itu 2 kali lipat. Jadi para pejuang kompetensi, para profesional yang sekarang ini berada pengelola SDM di perusahaan-perusahaan, jangan Anda berpretensi mengembangkan profesional muda di tempat Anda bekerja dengan cara seperti saya 20 tahun yang lalu dikembangkan oleh bos-bos saya di perusahaan saya. Itu seperti itu. Caranya bagaimana? Saya sangat tidak tahu. Artinya begini, masing-masing orang berbeda. Nah, ini sulitnya. Si A mau maju berbeda penangannya dengan si B yang juga mau maju. Nah, inilah sebetulnya sulitnya pengelola SDM pada hari ini. Terus terang saja Pak Yunus, saya tidak sanggup. Wow. Ya. Jadi ada suatu challenge ya, di mana itu uncertainty di depan mata para pengelola SDM tadi ya. Dan pengelola SDM itu memang harus supaya tetap eksis. Maka dia harus menciptakan suatu approach ya, atau development strategy yang kira-kira bisa customize ya, tailor made antara satu dan yang lain yang benar. Iya. Wow. Ini sungguh-sungguh hutan rimba Pak Yunus. Ini sungguh-sungguh hutan rimba. Oke. Baik Pak Sus, saya pikir kita sudah ngobrol
panjang lebar mengenai apa itu Big Bang Disruption, bagaimana itu kaitannya meluluh lantakkan dengan teori Everett Rogers. Contoh-contoh di industri sudah kita bahas tadi, dan tadi kita sudah akhiri dengan bagaimana tips kita, termasuk tadi yang terakhir Pak Sus dengan sangat baik menyentil ya para pengelola dan penanggung jawab SDM itu untuk dia juga harus menetap dirinya sendiri ya, kalau enggak dia akan dilindas dengan perubahan yang sangat cepat ini. Benar sekali. Baik, Pak Sus, saya akan sapa para sobat kompetensi. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia, itulah perbincangan saya dengan seorang Sus Bandono. Ya, ini kalau ketemu sama beliau itu selalu semangat ya, karena banyak sekali ide-ide baru ya yang bisa berbulan. Terima kasih Pak Sus, dan kepada sobat kompetensi seluruh Indonesia, terima kasih sudah nonton channel ini. Dan kalau Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi tersebut dan selalu agile, adaptif, mengikuti perubahan zaman atau perubahan teknologi yang sangat cepat ini. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton video ini. Manakala dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.